Siapa sangka, seorang pengemis yang hidup di jalanan akan menjadi pahlawan yang mengubah nasibnya selamanya. Ini Rudy, seorang pria yang kehilangan segalanya. Hidupnya penuh kesulitan, namun hatinya tetap baik. Dari seorang pengemis, kini Rudy menjadi orang yang dihormati. Semua berkat satu tindakan kebaikan. Halo teman-teman, selamat datang di channel History World 01. Semoga kalian semua selalu sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Dengan begitu, kalian membantu channel ini terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai mendengarkan kisahnya dan selamat menyaksikan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, di antara gedung-gedung pencakar langit yang menjulang megah, di sebuah sudut jalan yang penuh debu dan sampah, duduklah seorang pria bernama Rudy. Wajahnya lusuh, tubuhnya kurus, dan matanya tampak sayu karena kurang tidur. Rudy bukanlah seorang pria malas, bukan pula seorang kriminal, tetapi hidup telah mempermainkannya dengan begitu kejam. Dahulu, ia adalah seorang pria yang memiliki kehidupan sederhana namun bahagia. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan kecil, memiliki rumah kontrakan sederhana, dan seorang istri yang sangat ia cintai. Namun, semuanya berubah dalam sekejap ketika musibah menghantam hidupnya. Sebuah krisis ekonomi membuat perusahaannya bangkrut, dan Rudy kehilangan pekerjaannya. Awalnya, ia berpikir ini hanya masalah kecil yang bisa ia atasi, tetapi setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan tanpa hasil, tabungannya pun habis. Uang semakin menipis, dan beban hidup semakin berat. Sang istri, yang awalnya setia mendampinginya, akhirnya tak tahan dengan kehidupan yang serba kekurangan. Dengan berlinang air mata, ia pergi meninggalkan Rudy, kembali ke rumah orang tuanya di desa. Bagi Rudy, itu adalah pukulan terberat dalam hidupnya. Tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, tanpa tempat tinggal, Rudy akhirnya harus hidup di jalanan. Awalnya, ia mencoba bertahan dengan menjadi buruh kasar, tetapi kesehatannya yang mulai menurun membuatnya tidak sanggup bekerja terlalu berat. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya, satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah mengemis. Sesuatu yang dulu tak pernah terbayangkan dalam hidupnya. Di siang yang terik itu, Rudy duduk di sudut jalan, berharap ada orang baik hati yang mau memberinya sedikit uang atau makanan. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tetapi tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Sebagian hanya melirik sekilas, sebagian lagi menutup hidung seakan jijik melihatnya. Ada pula yang berbisik pelan, "Ah, pasti malas kerja, makanya jadi pengemis," atau "pengemis zaman sekarang banyak yang pura-pura." Rudy hanya bisa tersenyum pahit. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memilih hidup seperti ini, tetapi ia tahu, dunia tidak peduli pada orang-orang seperti dirinya. Namun, di tengah kesedihannya, tiba-tiba terdengar suara tangisan seorang anak kecil di kejauhan. Awalnya, Rudy mengira itu hanyalah suara biasa di kota yang bising ini. Tapi semakin lama, suara itu semakin keras dan terdengar putus asa. Naluri kemanusiaannya segera tergerak. Ia menoleh ke arah suara tersebut dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Seorang gadis kecil, tak lebih dari 7 tahun, sedang berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman seorang pria bertubuh besar yang menyeretnya dengan kasar. Mata gadis itu dipenuhi ketakutan, wajahnya pucat, dan bibirnya gemetar. "Tolong! Lepaskan aku!" jeritnya. Hati Rudy bergetar. Ia pernah melihat kejadian-kejadian seperti ini di televisi atau mendengarnya dari berita, tetapi kini ia menyaksikannya sendiri, tepat di depan matanya. Orang-orang di sekitar tampak bingung, beberapa hanya memandang tanpa melakukan apa-apa. Ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam, tetapi tak ada satupun yang berani bertindak. Saat itu, Rudy dihadapkan pada pilihan sulit. Ia hanyalah seorang pengemis,
lemah dan tak memiliki apa-apa. Apa yang bisa ia lakukan? Jika ia ikut campur, bisa saja ia malah terluka atau bahkan dibawa pergi oleh penculik itu juga. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa membiarkan seorang anak kecil mengalami nasib buruk. Dengan napas yang berat, ia akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rudy bangkit dari duduknya dan berjalan cepat mendekati pria yang menyeret gadis kecil itu. Dengan suara serak, ia berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan anak itu." Pria bertubuh besar itu menoleh dengan tatapan tajam. "Pergi sana, pengemis! Ini bukan urusanmu," bentaknya. Tetapi Rudy tidak mundur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan kembali api keberanian menyala dalam dirinya. "Dia bukan anakmu, kan?" Suara Rudy bergetar, tetapi cukup lantang untuk menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Pria itu tampak sedikit terkejut, tetapi masih berusaha mempertahankan kendali. "Diam kau! Pergi sebelum aku membuatmu menyesal." Namun, Rudy tidak menyerah. Ia harus melakukan sesuatu. Melihat situasi semakin memburuk, Rudy melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan saat itu. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah dan merangkul kaki pria itu dengan erat. Pria itu terkejut dan tersentak ke belakang, membuatnya kehilangan keseimbangan sejenak. Kesempatan ini dimanfaatkan gadis kecil itu untuk berlari menjauh. Orang-orang di sekitar mulai sadar ada yang tidak beres dan beberapa dari mereka mulai berteriak, "Penculik! Ada penculik anak!" Mendengar itu, pria bertubuh besar itu panik. Ia melihat ke kiri dan kanan, menyadari bahwa semakin banyak orang mulai memperhatikan. Dengan gerakan cepat, ia mendorong Rudy hingga jatuh ke tanah, lalu melarikan diri sebelum polisi datang. Rudy terbaring di aspal dengan napas terengah-engah. Tubuhnya terasa sakit akibat dorongan tadi, tetapi dalam hatinya, ia merasa puas. Ia telah melakukan sesuatu yang benar. Tiba-tiba, ia merasakan seseorang menarik lengannya dengan lembut. Ia menoleh dan melihat gadis kecil itu berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Om," bisiknya. Sebelum Rudy bisa menjawab, seorang pria berpakaian mewah dengan wajah panik berlari mendekat. Ia langsung memeluk gadis kecil itu erat-erat. "Clara! Ya Tuhan, kau tidak apa-apa." Rudy hanya bisa duduk diam dan menyaksikan adegan itu. Tapi kemudian, pria itu menoleh ke arahnya dan berkata, "Siapa Anda?" "Anda yang menyelamatkan putri saya." Saat itulah, Rudy sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Saat pria berpakaian mewah itu, Pak Adrian, menatap Rudy dengan penuh rasa terima kasih. Ia merasakan ada sesuatu yang familiar pada wajah lelaki lusuh itu. Seakan-akan ia pernah mengenalnya di masa lalu. Namun, pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran tentang putrinya, jadi ia mengesampingkan perasaan itu sementara. Pak Adrian berjongkok di depan Rudy dan berkata, "Terima kasih, saya tidak tahu harus berkata apa. Anda telah menyelamatkan hidup anak saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas budi?" Rudy, yang masih terengah-engah setelah kejadian itu, menggelengkan kepalanya. "Saya tidak butuh apa-apa, Pak. Saya hanya ingin memastikan anak Bapak selamat," katanya dengan suara pelan. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lebih lanjut, tiba-tiba sebuah suara lain terdengar dari belakang. "Rudy, apa benar ini kamu?" Rudy menoleh ke arah suara itu dan terbelalak kaget. Seorang wanita paruh baya berlari menghampirinya dengan air mata yang sudah mengalir deras di pipinya. Itu adalah Bu Sinta, kepala HRD dari perusahaan tempat Rudy dulu bekerja. "Ya Allah, Rudy! Kemana saja kamu selama ini? Kami semua mencarimu. Kami pikir kamu sudah..." Suara Bu Sinta bergetar. Pak Adrian menatap mereka dengan bingung.
Tunggu. Kalian saling kenal? Tanyanya heran. Dengan air mata yang mulai menggenang, Bu Sinta mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan yang tidak diketahui oleh Pak Adrian dan orang-orang di sekitar. Pak, Rudi ini dulu adalah salah satu karyawan terbaik di perusahaan kita. Dia adalah mantan teknisi yang sangat berbakat, tapi menghilang begitu saja setelah kecelakaan tragis yang menimpa keluarganya. Pak Adrian tersentak. Ia menatap Rudi lebih dalam, mencoba mengingat sesuatu. Dan tiba-tiba, ingatan lama menghantamnya seperti petir. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, Rudi bukan hanya sekadar teknisi biasa. Dia adalah sahabat lama Pak Adrian. Pak Adrian ingat. Dulu, sebelum ia menjadi miliarder sukses, ia dan Rudi pernah bekerja di perusahaan yang sama. Mereka memulai karir dari bawah, berjuang bersama untuk menggapai impian. Namun, karena berbagai keadaan, hidup mereka berjalan di jalur yang berbeda. Saat Pak Adrian naik jabatan dan akhirnya mendirikan perusahaannya sendiri, Rudi masih tetap bekerja sebagai teknisi. Mereka mulai jarang berkomunikasi, hingga akhirnya hubungan mereka benar-benar terputus. Pak Adrian tidak pernah tahu bahwa sahabat lamanya itu mengalami kesulitan besar dan akhirnya hidup di jalanan. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, takdir mempertemukan mereka dengan cara yang paling tidak terduga. Rudi, ini benar-benar kamu. Suara Pak Adrian bergetar. Rudi menatap sahabat lamanya itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa malu, tetapi juga terharu. Ya, Pak, ini aku. Setelah mengetahui siapa sebenarnya pria yang menyelamatkan putrinya, Pak Adrian tidak hanya memberikan Rudi pekerjaan, tetapi juga mengangkatnya kembali sebagai bagian dari keluarganya. Ia memberikan tempat tinggal yang layak, membantu Rudi untuk bangkit kembali, bahkan menawarkan posisi tinggi di perusahaannya, sesuai dengan keahlian Rudi dulu. Dalam waktu singkat, Rudi yang dulu hidup di jalanan kini kembali berdiri tegak, bukan hanya sebagai orang yang dihormati, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga Pak Adrian. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah kisah Rudi tersebar di media sosial, istri Rudi yang dulu meninggalkannya pun kembali mencarinya. Apakah Rudi akan menerimanya kembali? Atau justru memilih kehidupan barunya yang lebih baik? Gimana menurutmu? Mau tambahkan konflik lain? Atau lanjut ke bagian berikutnya? Roket wajah tersenyum dengan mulut terbuka. Setelah kisah Rudi yang menyelamatkan putri seorang miliarder viral di media sosial, istri Rudi, Liana, tiba-tiba muncul kembali. Suatu hari, saat Rudi baru saja keluar dari kantor mewahnya yang diberikan oleh Pak Adrian, ia melihat seorang wanita berdiri di depan gedung. Saat matanya fokus, hatinya seakan berhenti berdetak. Itu Liana. Dengan air mata mengalir, Liana berlari mendekat. Rudi, maafkan aku. Aku menyesal meninggalkanmu. Aku tidak tahu kalau kau mengalami kesulitan seberat itu. Aku hanya takut. Aku terlalu lemah untuk bertahan bersamamu. Rudi terdiam. Dulu, ia sangat mencintai Liana, tetapi wanita itu meninggalkannya di saat ia paling membutuhkan dukungan. Dan kini, saat kehidupannya berubah, Liana tiba-tiba kembali. Apakah ini cinta yang masih tersisa, atau hanya kepentingan karena kini Rudi telah sukses? Beberapa hari kemudian, asisten pribadi Pak Adrian menemukan sesuatu yang mengejutkan. Setelah menyelidiki lebih dalam, ternyata Liana sudah menikah lagi dengan pria lain setelah meninggalkan Rudi. Namun, setelah melihat Rudi menjadi orang kaya, ia diam-diam menceraikan suaminya untuk kembali mendekati Rudi. Ketika kebenaran ini terungkap, hati Rudi hancur untuk kedua kalinya. Apa yang akan ia lakukan? Apakah ia akan memberikan kesempatan kedua kepada wanita yang pernah menghancurkan hidupnya? Saat Rudi mulai bekerja di perusahaan Pak Adrian, ada satu orang yang tidak menyukainya, Daniel, salah satu direktur yang selama ini loyal kepada Pak Adrian.
Daniel merasa terancam dengan kehadiran Rudy. Baginya, Rudy hanyalah seorang mantan pengemis yang tiba-tiba mendapat jabatan tinggi hanya karena menyelamatkan seorang anak kecil. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu bisa sejajar dengannya? Suatu hari, Daniel mulai menjalankan rencana jahatnya. Ia memanipulasi data keuangan perusahaan dan menyalahkan Rudy. Pak Adrian mulai meragukan Rudy. "Rudy, aku percaya padamu. Tapi, bukti-bukti ini..." Rudy terkejut dan merasa dikhianati. Bagaimana mungkin, setelah semua kebaikan yang diberikan kepadanya, masih ada orang yang ingin menjatuhkannya? Daniel semakin licik. Ia menghasut karyawan lain agar tidak mempercayai Rudy. Dalam waktu singkat, Rudy kembali merasakan perasaan yang sama seperti dulu, ditolak, diabaikan, dan tidak dipercaya. Namun kali ini, Rudy tidak akan menyerah. Dengan bantuan Bu Sinta dan beberapa teman setianya, ia menyelidiki Daniel dan akhirnya menemukan bukti rekaman suara Daniel yang membuktikan bahwa ia telah memalsukan data. Saat bukti itu diputar di hadapan Pak Adrian, semua orang terkejut. Pak Adrian marah besar. Daniel langsung dipecat dan harus menghadapi tuntutan hukum. Namun, di saat yang sama, Pak Adrian juga merasa bersalah kepada Rudy. Ia sempat ragu pada sahabat lamanya itu. Di tengah air mata haru, Pak Adrian meminta maaf kepada Rudy. "Kau lebih dari sekadar pegawai, Rudy. Kau adalah sahabatku. Dan aku berjanji, aku tidak akan meragukanmu lagi." Beberapa bulan setelah kejadian heroik yang membuat Rudy terkenal, para penculik yang dulu mencoba menculik putri Pak Adrian kembali dengan dendam yang membara. Mereka tidak terima karena rencana mereka gagal dan bersumpah akan membalas dendam kepada Rudy. Suatu malam, saat Rudy pulang dari kantor, ia tiba-tiba dikepung oleh beberapa pria bertopeng. "Kau pikir kau bisa lolos begitu saja?" "Hah?" Salah satu dari mereka berbisik dengan nada mengancam. Rudy dipaksa masuk ke dalam mobil dan dibawa ke sebuah gudang tua. Ia diikat dan dipukuli, tetapi Rudy tetap bertahan. Namun, saat para penculik itu menyebut nama Pak Adrian dan Clara, putrinya, Rudy sadar bahwa ini bukan hanya tentang dirinya. Mereka berencana untuk menculik Clara lagi. Dengan sisa tenaga, Rudy memberontak dan berhasil melepaskan dirinya. Ia bertarung mati-matian meskipun tubuhnya sudah penuh luka. Dalam pertarungan sengit itu, Rudy berhasil membuat salah satu penculik menelepon seseorang tanpa sengaja, polisi. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap para penculik. Rudy berhasil menyelamatkan Clara sekali lagi. Pak Adrian dan Clara menangis melihat kondisi Rudy yang penuh luka. Dengan suara lemah, Rudy berkata, "Aku sudah kehilangan segalanya sekali. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi pada kalian." Sejak saat itu, Pak Adrian tidak hanya menganggap Rudy sebagai sahabat, tetapi juga sebagai bagian dari keluarganya. Di tengah hiruk-pikuk kota yang seakan tak pernah berhenti bergerak, suasana menjadi mencekam pada suatu sore yang panas. Langit yang biasanya biru cerah berubah menjadi mendung dan awan kelabu menggantung rendah, seakan-akan alam turut merasakan adanya ketegangan yang menggelayuti jalanan. Di tengah keramaian itu, sebuah insiden tak terduga segera mengubah nasib banyak orang. Pada saat itu, di sebuah gang sempit di dekat pusat kota, terdengar suara gaduh yang berbeda dari kebisingan biasa. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas warga yang sibuk, ada sebuah momen yang tiba-tiba membuat dunia sejenak berhenti berputar. Seorang gadis kecil, yang kemudian diketahui bernama Clara, terlihat sedang dikejar oleh sekelompok pria berpakaian serba hitam. Wajahnya yang polos dan mata yang besar penuh ketakutan mengisyaratkan betapa gentingnya situasi tersebut. Tangisan dan teriakan kecilnya memecah keheningan, membuat udara seolah dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Di sisi lain jalan, Rudy yang saat itu sedang duduk di bawah sebuah pohon tua untuk berlindung dari panas terik, mendengar suara tersebut. Ia sempat terdiam, seolah waktu berhenti sejenak.
Dalam benaknya, terlintas bayangan tentang nasib seorang anak kecil yang sedang dalam bahaya. Meski tubuhnya yang sudah lelah karena hidup di jalanan terasa berat, hatinya tiba-tiba menyala dengan keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Rudy segera bangkit dan mulai berlari menuju sumber suara, meskipun langkahnya tertatih-tatih di atas trotoar yang kasar. Saat Rudy mendekat, pemandangan yang ia saksikan membuat jantungnya berdegup kencang. Di depan matanya, dua pria yang tampak garang dan tangguh sedang mencoba menarik Clara ke dalam sebuah mobil hitam yang mengkilap. Pria-pria itu mengenakan topeng dan jaket kulit, menciptakan aura ancaman yang nyata. Clara yang kecil dan rapuh berusaha melepaskan diri, sambil menjerit meminta tolong. "Tolong! Lepaskan aku!" Suaranya pecah, menggema di antara gedung-gedung tinggi yang mengapit jalanan sempit itu. Rudy, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang keputusasaan, tiba-tiba merasa ada kekuatan yang mendorongnya untuk bertindak. Tanpa ragu, ia menerobos kerumunan orang yang awalnya terpaku dengan rasa takut dan kebingungan. "Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan anak itu sekarang juga!" teriaknya dengan suara yang lantang, menggema di antara gemerisik daun dan derap langkah kaki yang mendadak berpacu. Terlihat seketika ekspresi terkejut di wajah para penculik. Mereka tidak menduga bahwa seorang pria yang selama ini dianggap tak berdaya akan tampil dengan keberanian yang begitu mengejutkan. Dalam sekejap, suasana yang tadinya penuh dengan keheningan berubah menjadi kekacauan. Beberapa orang yang semula hanya menjadi saksi, kini mulai bereaksi. Ada yang berteriak, "Penculik! Tolong, ada penculik!" Sementara itu, beberapa warga bergegas mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam aksi tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka berani turun tangan langsung karena takut akan risiko yang mengancam keselamatan. Rudy maju mendekati mobil hitam itu dengan langkah mantap meski tubuhnya terasa rapuh. "Kembalikan gadis itu. Ini bukan urusanmu," serunya lagi kepada salah satu pria yang mencoba menyeret Clara. Adegan itu berlangsung sangat cepat, tangan Rudy menggenggam erat lengan pria itu, sehingga memaksa lawan untuk berhenti sejenak. Dalam benturan fisik yang terjadi, suasana semakin memanas. Salah satu penculik yang berada di belakang segera berusaha mendekat untuk membantu rekannya, namun keberanian Rudy sudah menular pada beberapa orang di sekitarnya yang mulai mendekat. Di tengah kegaduhan itu, Clara yang semula tampak sangat ketakutan, mulai terlihat mendapat secercah harapan. Saat Rudy berhasil mengalihkan perhatian para penculik, gadis kecil itu dengan cepat menarik napas dan melangkah perlahan menjauh dari bahaya. Tangannya yang kecil menggenggam erat pakaian Rudy sebagai tanda terima kasih yang tulus, sementara air mata mengalir di pipinya yang masih kotor oleh debu jalanan. Ketegangan semakin mencapai puncaknya ketika salah satu pria penculik, dengan wajah yang penuh amarah, mencoba merebut kembali kendali. "Pergi sana, pengemis! Ini bukan urusanmu," teriaknya dengan suara yang menggelegar, mencoba memaksa Rudy mundur. Namun, keberanian Rudy tidak surut. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, ia menangkis serangan itu dan memukul kembali dengan segenap tenaga yang tersisa. Pukulan demi pukulan dilontarkan dalam pertarungan yang singkat namun sangat intens, membuat situasi semakin kacau. Saat pertarungan berlangsung, suara sirine mulai terdengar dari kejauhan. Sepertinya keberanian Rudy telah memicu reaksi dari pihak berwajib. Polisi yang mendapat laporan segera datang ke lokasi, memisahkan para pihak yang terlibat. Dalam sekejap, para penculik yang semula tampak percaya diri kini mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Mereka, yang tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu, mulai kehilangan konsentrasi dan mencoba melarikan diri. Sementara itu, Rudy yang sudah kelelahan karena perlawanan fisik, hanya bisa sesaat menangkap nafas dalam-dalam. Ia menatap ke arah mobil hitam yang kini terhenti dan menyaksikan para penculik itu terburu-buru mengumpulkan barang-barang mereka sambil berlari meninggalkan tempat kejadian. Dalam kondisi yang masih penuh adrenalin dan darah mengalir di tubuhnya,
Rudy berusaha memastikan bahwa Clara sudah benar-benar aman. Gadis kecil itu, yang kini tampak sedikit lebih tenang, dipegang erat oleh seorang pria berpakaian rapi yang langsung menghampiri, mengenakan setelan yang tampak mahal dan penuh kewibawaan. Pria itu, yang kemudian diketahui sebagai Pak Adrian, ayah dari Clara, segera memeluk putrinya dengan penuh kekhawatiran dan kelegaan. "Clara, kau aman sekarang?" bisiknya dengan suara penuh emosi, sambil mengusap rambut kecil gadis itu yang masih basah oleh keringat dan air mata. Suasana mulai mereda seiring dengan datangnya petugas kepolisian yang berusaha menenangkan kerumunan dan mengamankan TKP. Dalam situasi itu, mata Rudy bertemu dengan mata Pak Adrian. Di sana, tersimpan campuran perasaan terima kasih, kekaguman, dan sedikit keheranan. Meski penampilan Rudy masih menyiratkan kehidupan yang keras di jalanan, dalam pandangan itu terlihat keteguhan hati dan keberanian yang telah mengubah segalanya. Pak Adrian, dengan nada suara yang masih gemetar karena emosi, berkata, "Siapa kamu?" "Kau yang telah menyelamatkan putri saya." Rudy hanya bisa menundukkan kepala dengan rasa malu dan bangga bersamaan. Ia tak pernah mengira bahwa satu tindakan heroik yang dilakukan dalam keterbatasan dan keputusasaan akan mengubah pandangan seseorang yang selama ini sangat ia hormati. Saat polisi mulai menginterogasi saksi dan mengumpulkan barang bukti, suasana di lokasi itu berubah menjadi sebuah kisah heroik yang akan dikenang oleh semua yang hadir. Dalam beberapa menit yang terasa seperti selamanya, aksi heroik Rudy telah menyelamatkan nyawa seorang anak kecil dan mengungkapkan sisi manusiawi yang jarang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Keberaniannya yang sederhana namun penuh arti membuktikan bahwa kebaikan tidak mengenal status sosial. Di tengah debu, darah, dan kelelahan, muncul secercah harapan bahwa bahkan di dunia yang penuh dengan kekejaman, masih ada orang yang rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi yang lemah. Sementara petugas polisi melanjutkan pemeriksaan dan warga sekitar mulai berdiskusi tentang keberanian Rudy, Clara yang kini terdampar di pelukan Pak Adrian, mulai menatap dengan tatapan polos yang penuh rasa ingin tahu. Di balik segala ketegangan dan kekacauan, tersimpan pesan yang sangat mendalam, bahwa keberanian dan kebaikan hati bisa muncul dari tempat yang paling tak terduga. Suasana yang sempat mencekam itu kini berubah menjadi momen penghargaan dan rasa syukur atas keberadaan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Pada akhirnya, saat petugas polisi mulai mengumpulkan informasi dan menata kembali keadaan, Rudy berdiri perlahan sambil menatap ke arah langit yang perlahan kembali cerah. Ia tahu, hari itu bukan hanya tentang pertarungan fisik melawan kejahatan, tetapi juga tentang kebangkitan. Semangat kemanusiaan yang selama ini tersembunyi di balik keterpurukan hidupnya. Tindakan heroiknya akan terus dikenang oleh siapa saja yang menyaksikan peristiwa itu, sebagai bukti bahwa satu kebaikan kecil bisa mengubah segalanya. Dengan rangkaian aksi yang mendebarkan dan momen-momen penuh ketegangan ini, kisah penyelamatan Clara menjadi bukti nyata bahwa keberanian bukanlah milik mereka yang tampak sempurna, melainkan milik siapa saja yang berani melangkah ke tengah badai demi melindungi yang tidak berdaya. Kekuatan, tekad, dan keikhlasan Rudy telah menyulut inspirasi yang menular kepada setiap orang yang berada di sekitarnya. Kini, di antara teriakan warga, gemuruh sirine polisi, dan bisikan penuh haru dari Pak Adrian, tersimpan harapan baru bahwa kebaikan selalu memiliki cara untuk menang, bahkan di tengah gelapnya dunia yang penuh tantangan ini. Semoga kisah yang mendalam dan penuh emosi ini dapat menyentuh hati siapapun yang membacanya dan menginspirasi kita semua untuk tidak pernah menyerah pada keadaan, serta selalu percaya bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang secara drastis. Saat polisi datang dan warga mulai mengerumuni Rudy, Pak Adrian merasa ada sesuatu yang familiar tentang pria ini. Ternyata, setelah ditelusuri, Rudy bukan sekadar pengemis biasa. Ia dulu adalah seorang atlet bela diri nasional yang terjatuh dalam keterpurukan akibat fitnah kejam yang menjebaknya ke dalam dunia kemiskinan. Nasib membawanya ke jalanan, tetapi jiwa kepahlawanannya tetap membara dalam dirinya.
Ketika Pak Adrian mendengar nama lengkapnya, ia terkejut. Dulu, Rudy pernah menyelamatkan nyawa ayahnya dalam sebuah kecelakaan hebat. Ini menambahkan lapisan emosional yang kuat dalam cerita, membuat penyelamatan Clara terasa semakin takdir. Setelah insiden penculikan, ternyata ada fakta mengejutkan yang terungkap. Penculikan Clara bukanlah kebetulan, melainkan diotaki oleh seseorang yang dekat dengan keluarga Pak Adrian. Seorang asisten pribadi yang sudah bekerja lama di rumahnya ternyata adalah pengkhianat yang menjual informasi kepada penculik demi uang. Ketika polisi menyelidiki lebih jauh, mereka menemukan bukti bahwa orang tersebut memiliki hutang besar akibat kecanduan judi, dan ia menjual informasi soal keberadaan Clara kepada komplotan kriminal. Ini menambahkan elemen kejutan dalam alur cerita serta mengundang rasa penasaran penonton karena ada plot twist mendalam di balik penculikan itu. Setelah insiden heroik itu, hidup Rudy berubah secara luar biasa. Pak Adrian, yang sangat berterima kasih karena putrinya diselamatkan, menawarkan pekerjaan dan tempat tinggal bagi Rudy. Bukan sekedar pekerjaan biasa, tetapi sebagai kepala keamanan keluarga, mengingat keterampilannya dalam bela diri dan keberaniannya. Tak hanya itu, kisah heroiknya menjadi viral di media sosial. Banyak orang mulai mengenal siapa Rudy sebenarnya, bahkan beberapa pengusaha dan mantan teman-temannya yang dulu menjauhinya kini kembali menghubunginya. Ia diundang ke berbagai acara televisi, bahkan mendapat kesempatan kedua dalam karir yang sempat hancur. Clara, yang masih kecil, menganggap Rudy sebagai pahlawan pribadinya. Ia sering mengunjunginya, mengajaknya berbicara, dan bahkan meminta Rudy mengajarinya cara bela diri agar bisa melindungi diri sendiri. Hubungan ini menghangatkan hati penonton, menambahkan elemen emosi dan rasa kasih sayang di dalam cerita. Meski penculik berhasil ditangkap, pimpinan mereka masih bebas di luar sana, dan ia tidak terima kehilangan banyak uang serta anggota gengnya karena Rudy. Ia bersumpah akan membalas dendam dan berusaha menculik Clara lagi dengan cara yang lebih licik. Namun, kali ini Rudy sudah siap. Dengan bantuan Pak Adrian dan kepolisian, mereka menyusun rencana untuk menangkap dalang utama di balik jaringan penculikan ini. Pada suatu malam, saat Clara hampir kembali menjadi target penculikan, Rudy dan timnya berhasil menjebak dan menangkap para pelaku, mengakhiri kejahatan mereka sekali untuk selamanya. Setelah semua kejadian ini, Rudy tidak lagi menjadi seorang pengemis, tetapi menjadi pria yang dihormati. Ia menemukan keluarga baru di dalam kehidupan Pak Adrian dan Clara, serta menemukan kembali martabat dan harga dirinya yang pernah hilang. Dan di saat dunia mengira seorang pengemis tidak bisa mengubah apapun, Rudy membuktikan bahwa keberanian dan kebaikan bisa datang dari siapa saja, termasuk dari seseorang yang selama ini diabaikan oleh masyarakat. Setelah membuktikan dirinya di perusahaan Pak Adrian, Rudy mulai merasakan kehidupan yang lebih baik. Ia kini dipercaya sebagai kepala keamanan keluarga, dan di tempat kerja, ia mendapatkan posisi penting sebagai pengawas sistem keamanan perusahaan. Namun, di balik semua itu, ada ancaman yang masih mengintai. Kelompok penculik yang dulu berusaha menculik Clara ternyata tidak bekerja sendiri. Mereka adalah bagian dari jaringan kejahatan besar yang dipimpin oleh seseorang yang sangat licik, Dario, seorang mafia internasional yang terkenal karena bisnis gelapnya. Dario marah karena kegagalannya menculik Clara berujung pada kehancuran sebagian jaringan kriminalnya. Ia kehilangan banyak uang dan reputasi di dunia hitam. Rudy, kau mungkin berhasil mengalahkan anak buahku, tapi permainan ini belum selesai, ucapnya dalam kegelapan, sambil melihat berita tentang Rudy yang viral di media. Dario tidak tinggal diam. Dengan koneksinya, ia menyusun rencana baru. Kali ini, ia tidak hanya menargetkan Clara, tetapi juga Rudy dan seluruh keluarga Pak Adrian. Ia mengirim orang-orangnya untuk menyusup ke dalam perusahaan Pak Adrian. Secara diam-diam, mereka mulai mengumpulkan informasi, membangun kepercayaan, dan mencari celah untuk menyerang. Tanpa disadari,
seseorang yang sangat dipercaya oleh Pak Adrian ternyata bekerja untuk Dario. Orang itu adalah Leo, salah satu manajer lama di perusahaan yang ternyata telah menerima suap besar untuk menghancurkan bisnis dari dalam. Sementara itu, Dario juga menggunakan cara yang lebih kejam, menciptakan skenario jebakan untuk menjebloskan Rudy ke dalam penjara. Suatu malam, ketika Rudy pulang dari perusahaan, ia tiba-tiba dikepung oleh polisi. "Rudy, Anda ditahan atas tuduhan penculikan dan perdagangan manusia," seru salah satu petugas. Rudy terkejut. "Apa? Itu tidak mungkin. Saya justru melindungi Clara." Namun, polisi menunjukkan bukti-bukti kuat yang menempatkannya sebagai dalang di balik penculikan Clara. Rekaman CCTV yang telah diedit, bukti transaksi ban palsu atas namanya, serta kesaksian dari seorang saksi misterius membuatnya tak bisa membela diri. Clara dan Pak Adrian terkejut mendengar berita itu. "Tidak mungkin. Om Rudy tidak mungkin melakukan ini." Clara menangis, tetapi media sudah lebih dulu menyebarkan fitnah tentangnya. Dalam hitungan jam, nama Rudy yang awalnya dipuji sebagai pahlawan kini berubah menjadi tersangka kriminal. Pak Adrian yang awalnya percaya, mulai bimbang. Bagaimanapun juga, bukti yang ada begitu kuat. Di dalam sel tahanan, Rudy hanya bisa duduk termenung. Ia sudah berusaha keras membangun kembali hidupnya, tetapi lagi-lagi dunia memperlakukannya dengan tidak adil. Namun, ada satu hal yang berbeda kali ini, ia tidak akan menyerah. Sementara Rudy mendekam di penjara, Sinta, mantan HRD yang dulu membantu Rudy membersihkan namanya di kantor, mulai menyelidiki kasus ini. Ia bekerja sama dengan seorang hacker bernama Rio, sahabat lamanya yang jago dalam membongkar sistem keamanan dan data. Mereka berhasil menemukan rekaman asli yang membuktikan bahwa CCTV telah dimanipulasi. Tak hanya itu, Rio juga menemukan rekening bank di luar negeri yang berisi dana besar hasil transaksi ilegal, dan nama pemiliknya bukan Rudy, melainkan Leo, orang kepercayaan Pak Adrian yang diam-diam bekerja untuk Dario. Sinta langsung membawa bukti itu ke Pak Adrian. Saat melihat semuanya dengan mata kepala sendiri, Pak Adrian terkejut dan merasa bersalah telah meragukan Rudy. Tanpa buang waktu, Pak Adrian menghubungi polisi dan menyerahkan semua bukti yang telah dikumpulkan oleh Sinta dan Rio. Malam itu, ketika semua bukti mulai terungkap, Dario dan anak buahnya bergerak cepat. Mereka tahu jika Rudy dibebaskan, maka seluruh bisnis gelap mereka akan runtuh. Maka, mereka memutuskan untuk melakukan serangan terakhir ke rumah Pak Adrian. Sekelompok pria bersenjata menyelinap masuk ke mensian keluarga, bersiap untuk menculik Clara dan membunuh semua saksi yang menghalangi mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Rudy sudah kembali. Begitu polisi menerima bukti-bukti baru, Rudy langsung dibebaskan. Ia tahu bahwa Dario tidak akan tinggal diam, sehingga ia bergegas kembali ke rumah Pak Adrian. Saat ia tiba, ia melihat kelompok bersenjata itu sudah masuk ke rumah. Tanpa ragu, Rudy bertarung melawan mereka. Dengan pengalaman bela dirinya, ia melumpuhkan satu persatu penjahat yang berusaha menyakiti Clara dan keluarganya. Pak Adrian yang melihat keberanian Rudy, merasa sangat bersalah telah meragukan pria itu. Namun, tiba-tiba, Dario sendiri muncul dengan pistol di tangannya. "Sudah cukup. Rudy, kali ini kau tidak akan selamat," teriaknya. Semuanya terasa hening. Clara bersembunyi di balik ayahnya, ketakutan. Rudy tetap tenang. Ia menatap mata Dario dan berkata, "Kau pikir aku takut padamu?" Dalam hitungan detik, Rudy bergerak cepat, menghantam tangan Dario hingga pistolnya terjatuh. Mereka bertarung habis-habisan, dan akhirnya Dario berhasil dikalahkan. Saat polisi tiba, mereka segera menangkap semua anggota sindikat dan memastikan bahwa tidak ada ancaman lagi bagi keluarga Pak Adrian. Clara berlari dan memeluk Rudy. "Om Rudy, kamu penyelamat kami!"
Pak Adrian pun akhirnya berdiri di hadapan Rudy, menatapnya dengan penuh rasa hormat. Rudy, aku telah meragukanmu sekali, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku berhutang nyawa padamu. Rudy tersenyum, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak. Setelah peristiwa itu, Rudy mendapatkan kehormatan yang sebenarnya. Ia bukan lagi seorang pengemis yang diremehkan, tetapi seseorang yang dihormati karena keberanian dan kebaikannya. Pak Adrian menawarkan Rudy posisi lebih tinggi di perusahaan, tetapi ia memilih jalan lain, membuka yayasan untuk membantu anak-anak jalanan dan orang-orang yang mengalami nasib seperti dirinya. Clara selalu mengunjunginya, dan hubungan mereka menjadi seperti keluarga yang sebenarnya. Sementara itu, Dario dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan sindikatnya hancur selamanya. Dan dengan itu, kisah Rudy berakhir dengan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Dari seorang pengemis, menjadi seorang pahlawan. Roket api. Api pelajaran pertama, kebaikan yang tulus akan membawa keberkahan. Meskipun Rudy tidak memiliki apa-apa, hatinya yang baik membuatnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Api pelajaran kedua, jangan terlalu cepat percaya pada orang yang tiba-tiba datang kembali dalam hidupmu. Rudy hampir terjebak oleh Liana yang kembali bukan karena cinta, tetapi karena melihat kesuksesannya. Api pelajaran ketiga, di mana ada kesuksesan, di situ ada orang yang iri. Daniel mencoba menjatuhkan Rudy, tetapi kebenaran tetap menang. Api pelajaran keempat, orang baik akan selalu diuji, tetapi kebaikan selalu menang di akhir cerita. Rudy harus bertarung hingga titik darah penghabisan untuk menyelamatkan Clara dan akhirnya mendapatkan keluarga yang selalu ia impikan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun bisa mengubah hidup seseorang. Jangan pernah ragu untuk menolong orang lain, karena bisa jadi itulah awal dari kebahagiaan yang luar biasa. Kilauan, kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Pengeras suara umum tulis di kolom komentar, apa pelajaran yang kalian ambil dari kisah ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Wajah tersenyum dengan mata bahagia orang dengan tangan terlipat.